Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada pahlawan nasional, agamanya Katolik. Ada yang tahu siapa? Siapa? Ya, Sudarso. Lalu ada lagi yang tahu siapa? Monsinyur Soegio Pranoto. Salah satu kegembalaan yang pernah diberikan oleh Monsinyur Soegio Pranoto adalah berbunyi demikian kurang lebih. Yang dilihat oleh masyarakat dari orang Katolik itu adalah apakah orang Katolik itu ada manfaatnya bagi masyarakat? Apakah orang Katolik itu ada gunanya bagi masyarakat? Kalimatnya sederhana. Sederhana. Tetapi ini mendalam. Mengapa mendalam? Karena ini membuat kita bertanya tentang panggilan kita. Kita ini memang harus menjadi garam dan terang, bukan bagi diri sendiri tetapi bagi dunia. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, kita ini dipanggil supaya juga berguna bagi masyarakat. Kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau dibaptis. Dan Tuhan Yesus itu menjadi anak yang berkenan bagi Bapa. Ketika dibaptis, ada suara dari surga yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Yesus rela dibaptis supaya dirinya menjadi yang berkenan. Dan Yesus itu berkenan karena Yesus itu memang berguna. Bukan hanya berguna untuk hal yang remeh-temeh, tidak. Tapi Yesus itu sungguh berguna untuk hal yang begitu penting bagi banyak orang, yaitu penebusan, yaitu keselamatan. Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Berkenan karena Yesus sungguh-sungguh menjadi yang berguna
yang bermanfaat untuk hal yang penting bagi banyak orang, tak terkecuali bagi kita. Seperti inilah yang sebenarnya menjadi panggilan kita. Kita ini juga sudah dibaptis. Kita bersyukur bahwa kita pasti punya ketekunan berdoa. Entah doa pribadi, entah doa bersama. Kita bersyukur bahwa kita punya ketekunan menghadiri misa. Bahkan ketekunannya itu sungguh kuat. Begitu kuatnya meskipun hujannya lama, nggak berhenti-berhenti, dan kita ini sudah berusia, tetapi ternyata itu tidak menyurutkan ketekunan kita untuk tetap hadir di dalam misa. Kita mohon rahmat Tuhan supaya rajinnya kita berdoa, entah di rumah, entah di kelompok yang lain. Kita mohon rahmat Tuhan supaya rajinnya kita mengikuti misa terolah dengan baik, sehingga juga memupuk, meningkatkan semangat kita untuk seperti Yesus, menjadi anak Allah yang berkenan bagi Bapa, menjadi orang yang berguna bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang, tentu banyak orang yang bisa kita jangkau. Kalau kita renungkan mengenai keseharian kita, keseharian itu peluang paling besar. Mengapa paling besar? Karena judulnya juga keseharian. Sehari-hari, yang sehari-hari itu jumlahnya pasti jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang sebulan sekali. Yang sehari-hari itu tentu jumlahnya lebih banyak dari yang seminggu sekali. Yang dimaksud adalah peluangnya, kesempatannya. Sehari-hari menjadi peluang, menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang berguna bagi banyak orang di dalam jangkauan kita.